Semarang, sebuah kota di tepi laut, dulu dikenal sebagai pusat perdagangan pelabuhan yang ramai, persimpangan budaya, tempat orang datang membawa harapan. Namun, roda zaman berputar ketika penjajah datang menindas. Semarang bangkit dengan nyala keberanian. Kota yang tenang berubah jadi lautan api perjuangan, di mana setiap jalan, setiap lorong menjadi saksi semangat rakyat yang tak gentar. Semarang bukan hanya kota, melainkan simbol tekad dan keberanian, api yang diwariskan untuk generasi penerus bangsa. Oktober 1945, saat rakyat, pemuda hingga perempuan bangkit menolak penjajahan. Pertempuran 5 hari yang menggetarkan sejarah. Mereka bukan pasukan bersenjata lengkap. Mereka hanya punya bambu runcing, keberanian, dan cinta pada tanah air. Namun dari Semarang lahirlah api yang menyala demi satu kata, merdeka. Warga, sini ada pengumuman dari Jakarta, ayo kita dengarkan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka, merdeka, merdeka. Ayo kita beritahu warga lain atas berita ini. Ayo aku ikut. Para warga, kaki kita telah merdeka. Telah merdeka, ya benar saja Anda. Benar apa yang dikatakan oleh dia bahwa Indonesia telah merdeka pada hari ini. Akhirnya negara kita bisa merdeka dari menjalani ketaatan para Soekarno pada saat negara Jepang dan bisa hidup kembali di negara dengan nyaman ini. Benar, kita harus merebut hak kita Pertempuran kembali. 5 hari di Semarang berawal dari kabar kemerdekaan Indonesia yang membuat para pemuda bersemangat untuk mengambil alih senjata di pos-pos tentara Jepang. Terbentuknya Badan Keamanan Rakyat yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, mulai melakukan kegiatan pelucutan senjata di beberapa tempat di Jawa Tengah. Penyerahan senjata Jepang memang berlangsung lancar tanpa kekerasan di beberapa wilayah, namun tidak di Semarang. Kido Butai, pusat ketentaraan Jepang di Jatingaleng, nampak enggan menyerahkan senjatanya, meski telah dijamin oleh Gubernur Wongsonegoro bahwa senjata tersebut tidak akan digunakan untuk melawan Jepang. Apa ada yang ingin kalian sampaikan? Begini Pak, mendengar bahwa Bandung telah berhasil melakukan pelucutan senjata kepada Jepang. Apakah itu harus melakukan hal yang serupa? Tunggu dulu. Pelucutan senjata tersebut menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Apa ada cara lain yang tidak menimbulkan korban jiwa? Tentunya, kita tidak ingin pihak kita ada yang terjatuh dalam aksi tersebut. Tapi jika tidak dilakukan aksi, maka Jepang bisa saja menggunakan senjata tersebut untuk menyerang warga pribumi. Bagaimana kalau kita melakukan perundingan dengan Jepang untuk melakukan gencatan senjata? Saya rasa itu tidaklah cara yang terlalu berisiko. Bagaimana kalau Jepang menolak untuk menyetujui hal tersebut, Pak? Saya rasa tidak ada salahnya untuk kita mencoba. Saya minta beberapa perwakilan dari kalian untuk ikut saya mengunjungi markas Jepang. Baik Pak. Apa mayoritas dan saya pikiran? Ada yang ingin saya sampaikan kepada beliau? Tidak perlu apa ada kembali. Izinkan kami masuk, kami ingin membicarakan sesuatu dengan baik itu.
Mayor ada yang truk terhadap beliau adalah gubernur Wongsan dan didampingi oleh 2 warga. Baik, suruh mereka masuk. Baik. Selamat siang, Mayor. Selamat siang. Apa yang ingin disampaikan? Terkait dengan pelucutan senjata yang telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, saya yakin Anda pasti telah mendengar hal tersebut. Di sini, kami meminta untuk tentara pasukan Anda menyerahkan senjata mereka kepada kami. Ya, serta ini warisnya. Pasti kalian akan menggunakan senjata-senjata itu untuk menyerang kami, bukan? Tidak akan. Saya jamin kami akan menyimpan senjata mereka. Apakah omongan Anda bisa saya pegang? Tentu. Baik, saya akan mengumpulkan sebagian senjata kami kepada Anda. Pasukan, kumpulkan senjata. Terima kasih atas waktunya, Mayor. Kita pamit. Pada hari ini kita akan melakukan perpindahan para pasukan Jepang di pabrik gula Cepiring. Kita harus selalu waspada di lingkungan sekitar kita. Jangan sampai ada para prajurit Jepang yang kabur. Baik, kita akan melakukannya dengan baik. Kita harus pastikan semua prajurit Jepang berpindah dan tidak ada yang terlewat. Siap. Kau menjemput para tawanan bersamaku dan kau menjaga pagar jalur keluar masuk. Baik. Kocin kita, nanti kita bisa ketawa. Mitsu, Kazetara, ikut ya. 1, 2, 3. Hei, jangan kabur! Ayo kejar mereka! Kita harus segera